Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini tanggal 1 bulan September 2023 kita bertemu di pertemuan ke-13 untuk membahas materi tentang muamalah bagian pertama yang ke-1. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah terbaik kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak-bapak, Bapak, Mas-mas? Sehat? Sehat ya. Mungkin sebagian masih ada keperluan antar anak, antar istrinya, atau ada yang perjalanan jauh. Ya, kita tunggu sambil kita jalan saja materinya. Selamat bergabung yang baru datang. Beberapa hari ini udaranya dingin ya. Kabut, saya keluar jam 6 kurang itu kabutnya sudah masih kelihatan ya. Masih kelihatan. Saya nyampe jam sini setengah 7. Memang sengaja saya mau istirahat di sini aja ya, sambil belajar ya. Bukan bermaksud untuk datang lebih awal lah, enggak. Cuma karena memang sudah selesai ngantarkan anak, jadi lebih baik istirahatnya di sini aja ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membahas sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita secara langsung ya, yang berkaitan dengan muamalah. Ada yang tahu artinya muamalah itu apa? Ada yang tahu? Belum ya? Makanya berarti butuh ya dibahas ya ini ya. Betul. Kenapa sih kok kita bahas? Kemarin saya ngasih pengantar di bawah keterangan judul itu. Kita akan membahas tentang definisi sekaligus bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar meminimalisir kesalahan dalam bermuamalah. Nah, muamalah itu konteksnya seperti apa Ustaz? Nanti akan kita bahas secara detail ya. Jadi nanti kita akan coba bahas. Karena di sini ada keterangan part 1 atau bagian 1, berarti ada sesi berikutnya ya, karena memang cakupannya luas, tidak bisa semuanya langsung banyak kita bahas ya, nanti kacau pemahamannya. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit, yang penting kita paham. Teman-teman sekalian, sudah dikonekkan? Tadi bisa masih? Bisa. Oh bisa ya. Oke. Sebelum saya bahas tentang muamalah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu reviewnya. Kita semua teman-teman sekalian yang beragama Islam, berarti statusnya sebagai muslim ya, dan muslimah, kita harus memahami dan harus yakin bahwa Islam yang Allah turunkan kepada kita umat manusia itu adalah agama yang sempurna ya, dan paripurna. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, yang berfirman ya, kemudian diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, disampaikan lagi kepada umatnya, termasuk kepada kita yang sekarang kita dengan mudah bisa mengaksesnya di dalam Quran. Salah satunya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum." Sama. Oh, ada tukang ya. Ada tukang. Lagi ngerjakan ya, ada namanya. Oke. Nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya bahwa pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ya. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus sangat yakin kepada Allah
bahwa Allah itu yang maha sempurna, yang menyempurnakan aturannya untuk bisa diaplikasikannya untuk manusia, untuk hambanya. Next, Mas. Belum terkonek. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, apakah Nabi kalian Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu termasuk cara buang hajat? Ternyata Salman Al-Farisi menjawab, benar. Ini menunjukkan sesuatu yang sederhana tapi istilahnya sebagian tapi menyimpulkan keseluruhan, bahwa yang kecil saja itu diatur, apalagi yang besar. Yang remeh itu diatur, apalagi yang sulit. Itu ternyata Islam sudah memberikan aturannya. Hanya saja kita belum kesempatan untuk mengetahui lebih banyak karena kurangnya belajar, kurangnya kesempatan untuk menuntut ilmu. Ya, mumpung kita berada di forum hari Jumat ini, kita akan coba bersama-sama ya mendalami tentang konsep muamalah di dalam Islam, sehingga kita tahu arti muamalah itu apa, ya, kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam hadis ini dijelaskan hal yang sederhana itu diatur, yang berat itu diatur. Contoh misalkan, apakah di dalam Islam ada tata aturan atau adab untuk makan dan minum? Ada. Tadi sempat disinggung di depan ya. Kemudian ada nggak tidurnya? Cara tidur? Adabnya gimana? Ada? Ada. Ada juga. Biasakan wudhu ya. Kemudian posisikan miring ya. Ternyata ada juga yang berkorelasi dengan ilmu kesehatan. Kenapa kok miring harus ke kanan, kok nggak ke kiri dan lain sebagainya. Itu dalam konteks makan, minum, tidur. Dalam konteks berpakaian ada nggak? Ada. Dalam konteks bertamu atau berkunjung kepada orang lain di rumahnya ada? Nah, itu ada adabnya. Gak boleh seseorang itu karena uruf atau kebiasaan di masyarakat, ya, walaupun dia tetangganya mainnya lonang aja, kemudian setelah masuk, ya, assalamualaikum. Jadi assalamualaikumnya itu sudah di dalam rumah. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, saya pernah menjumpai ya di masyarakat desa itu tetangga, mungkin karena sudah saking dekatnya dengan tetangga itu, main masuk aja, ya, main masuk aja tanpa salam, kemudian nyelonong masuk ke kamar. Nah, Ibu Elno, ya, kemudian masuk ke dapur, ini Ibu ya, terus nyelonong keluar sudut-sudut yang kecil seenaknya. Dan ini menjadi kebiasaan di masyarakat, ya, yang harus kita hindari. Tidak boleh kita itu, ya, memasuki rumah orang lain sebelum ada izin pada saat itu. Takutnya orang yang di dalam rumah belum siap menerima tamu, masih belum sempurna menutup aurat dan sebagainya. Yang kedua, tidak boleh nginceng. Pintunya ditutup, assalamualaikum. Kok gak ada jawaban? Bu, ini adab yang tidak dikutarakan di dalam Islam. Pernah nggak ada yang kayak gini? Ya. Ada itu. Sampai sekarang kita masih melihatnya. Ya, jadi kalau bertamu belum ada respon, kita itu tidak bisa mengkondisikan mata. Jadi ada jendela, kemudian tiba-tiba langsung ngelirik gitu ya. Ini nggak boleh, adab ini nggak boleh dilakukan. Ini sesuatu yang menyalahi dalam proses untuk bertamu. Jadi kalau untuk buang hajat saja, ya, cek. Jadi kalau untuk buang hajat yang sederhana saja Allah memberikan aturan, diajarkan oleh Nabi kita, apalagi yang berat-berat. Nah, ini yang bermasalah kita ya. Setelah saya mengkaji tentang masalah bertamu ini, ternyata kita itu kurang adab.
Betul kan? Masih nggak? Nah, ada yang bertamu yang kayak gitu. Walaupun itu temannya sendiri. Misalkan ya, saya berkunjung kepada Mas Ricus karena saya sudah kenal dengan Mas Ricus. Waalaikumsalam. Kok nggak ada yang nyawa ya Mas Ricus, kemudian nginceng kenjalan Mas Ricus gitu. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kita itu harus memalingkan muka dari kondisi di dalam rumah sambil menunggu respon dari yang di dalam rumah. Nggak boleh nginceng kayak gitu, nggak boleh. Ya walaupun dia teman akrab kita, nggak boleh. Kalau di pagarnya Pak? Di pagarnya. Sekarang kan pasti ada pagar Pak. Iya. Pintu rumah. Iya. Melihat kondisinya ada kendaraan atau tidak. Kalau tidak ada mungkin orangnya keluar. Iya. Maka yang benar kondisikan mata. Gimana kalau seandainya antara pintu dengan pagar itu jauh? Boleh kayak gini, nggak usah langsung aja ketok pagarnya atau bel. Kalau nggak ada bel, ketok pagarnya. Kalau nggak ada telepon. Kalau nggak ada juga bisa tinggal pulang. Adatnya gitu, nggak boleh naik pagar gitu. Ya, masih dijus gitu ya, nggak boleh. Adatnya itu harus dijaga. Ya, Islam mengajarkan hal-hal yang sederhana sampai yang rumit pun ada di dalam Islam. Maka untuk muamalah kita mulai dari yang demikian juga. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana agar kita bisa memperbaiki kualitas kita sebagai seorang mukmin, ya, sebagai seorang muslim tentunya. Next, ya, ini yang sederhana. Jadi nanti kalau bertemu jangan sampai nginceng lagi ya, dikurangi ya, bahkan kalau bisa ditiadakan. Kemudian di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahuinya. Jadi kenapa kok kita butuh belajar? Karena banyak hal yang kadang orang itu melakukan tapi orang itu nggak tahu. Sama seperti kemarin kita membahas tentang 4 hal yang merusak agama. Masih ingat nggak 4? Siapa yang merusak agama itu? Ada 4 kemarin. Meninggalkan salat. Bukan itu contohnya. Contohnya, kata kuncinya ada yang ingat? Orang yang tidak tahu tapi tetap melakukan. Terus yang kedua, Tidak tahu itu salah tapi mengingkari. bahasa lainnya, betul. Ya, yang ketiga deh. Orang tahu tapi tidak melakukan. Oh, mirip dengan apa yang disampaikan tadi. Orang yang sudah tahu tapi tidak mau melakukan. Yang ketiga dan yang keempat. Orang tidak tahu tapi tidak mau mencari tahu. Betul. Ya. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak mau mencari tahu. Yang terakhir, yang pernah disinggung sama di terakhir closing kemarin. Orang yang menghalangi orang lain, ya, untuk mencari tahu apa yang tidak diketahui. Itu merusak agama. Makanya di sini kita sama-sama belajar untuk tidak menjadi orang yang merusak agama, ya. Maka di sini teman-teman sekalian, sebagai seorang hamba Allah, kita harus paham, ya, bahwa ternyata Allah itu sudah menyiapkan posnya masing-masing, aturan masing-masing, ya, di mana aturannya itu cocok untuk A, B, dan C. Ya, saya gambarkan dalam slide 3 ruang lingkup Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Yang pertama, hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, dan yang ketiga hablum min nafsi, dengan dirinya sendiri. Kita akan coba bahas satu persatu. Hablum minallah. Hablum minallah itu apa? Ya, jika kita ciptaan, maka kita harus punya hubungan dengan pencipta kita. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa kita berhubungan dengan Allah? Ternyata Islam sudah mengajarkan. Yang pertama berkaitan dengan keyakinan atau akidah. Ya, jadi beriman itu adalah salah satu proses untuk menghubungkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah masalah ibadah. Dalam masalah
ibadah ini adalah aplikasi hubungan kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Tapi tujuan ibadah itu agar kita bisa dekat dengan Allah, ya, untuk menjalankan visi hidup sebagai hamba Allah. Makanya dalam aspek keyakinan, iman, dan cara beribadah itu koneksinya langsung kepada Allah. Gak ada sangkut pautnya dengan manusia. Ya. Berikut dalil, ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, ya. Warka'u ma'ar rakiin, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya, ruku di sini dimaknai bagian dari sholat, ya, tapi bisa diartikan secara menyeluruh. Maksudnya gimana? Kalau dalam sholat saja kita ruku dalam artian tunduk sama Allah, seharusnya dalam kehidupan yang lain juga kita harus tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Allah itu sudah nyiapin, teman-teman sekalian, untuk kita, bahwa kita itu gak usah cari aturan hidup yang lain. Makanya ada istilah man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang kalau seandainya dia sudah terbiasa mengikuti gaya hidup orang lain, bisa-bisa nanti dia tergerus idolanya itu kepada orang lain, ya. Dan seakan-akan dia itu bagian dari kaum yang lain di luar agama Islam, teman sekalian. Nah, maka di sini Allah sudah menyiapkan. Jadi kalau Allah sudah menciptakan kita sebagai hambanya, kita itu gak dibiarkan begitu saja. Ada aturannya dalam 3 ruang lingkup Islam. Salah satunya hablum minallah. Kemudian yang kedua adalah di sini peran kita hablum minannas. Di sinilah kita itu akan membahas tentang banyak hal, ya, hubungan kita dengan sesama manusia. Tidak hanya dengan muslim, ini dengan non muslim juga bisa berlaku, ya. Tapi ini yang hablum minasya, ya. Kalau berhubungan dengan hablum minannas, kita itu berinteraksi dengan manusia. Tapi kalau berhubungan dengan diri sendiri, kita berarti memperhatikan aspek-aspek yang bermanfaat untuk diri sendiri. Berarti yang saya bahas ada di poin yang ketiga. Hablum minannas berkaitan dengan interaksi seseorang untuk merawat dirinya sendiri. Contoh, apakah apa yang kita makan itu berdampak untuk diri kita sendiri? Betul? Betul, efeknya, ya. Makanya kita melihat ada penyakit-penyakit yang tidak atau jarang kita jumpai pada orang-orang terdahulu. Kalau orang dahulu itu penyakitnya beda-beda dengan orang-orang sekarang, betul nggak? Betul ya? Itu salah satunya, benar atau tidak? Dipengaruhi karena dari makanan yang dikonsumsi. Betul? Betul. Ya, kalau orang dulu itu jarang sekali makanan-makanan yang cepat saji, betul ya? Ya, biasanya juga sehat-sehat. Kalau sekarang makanannya kurang sehat, pengen cepat-cepat selesai, jadi makanannya ya simple, dijumpai di mana-mana. Ternyata teman sekalian, untuk memperlakukan diri kita sendiri sebagai bagian dari karunia Allah terhadap tubuh ini, Allah sudah ngasih rambu-rambu sebenarnya kepada kita. Ya, kalau kalian makan, makanlah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Yang pertama harus halal, yang kedua thayyib. Biasanya orang Indonesia bisa halal, nggak bisa thayyib. Biasanya gitu ya, orang Indonesia ya. Bisa menjaga makanan yang halal, tapi sulit untuk menjaga makanan yang thayyib. Makanan yang nggak thayyib ini seperti apa sih sebenarnya? Makanan yang kurang baik untuk kesehatan adalah makanan-makanan yang mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Dalam bentuk minuman seperti apa? Salah satu merek yang mengandung kadar tertentu zat kimia yang tidak boleh dikonsumsi di dalam tubuh, apapun mereknya. Ya, dalam bentuk makanan, ya, ciki-ciki, snack-snack, ya, dan lain sebagainya. Atau yang lainnya yang halal, zatnya halal, tapi ternyata membawa efek buruk jangka panjang. Ada yang suka mie instan? Orang Indonesia suka banget, ya. Di mana-mana mie instan itu banyak. Menurut jenengan, yang ngerasain mie instan enak nggak?
Halal nggak? Halal. Toyib apa nggak? Itu kan beda. Orang Indonesia itu bisa menjaga makanan halal, tapi sulit untuk mengontrol dirinya agar tidak memilih makanan-makanan yang nggak toyib. Ini sulit banget. Makanya, ya, apapun bisa masuk. Makanya penyakit orang-orang dulu itu bisa ditimbulkan, orang-orang sekarang itu bisa ditimbulkan dari faktor makanan. Kemudian yang kedua, dalam masalah berpakaian juga, itu ternyata ada tuntunannya, teman sekalian. Bagi muslimah juga ada tuntunnya, di dalam Quran surat Nur ada. Bagi laki-laki juga ada tuntunannya. Dulu kalau anak laki-laki main bola, ada kalau yang kemasukan bola itu biasanya suka buka baju. Betul ya? Main bola yang buka baju gitu ya. Nanti kalau sudah imbang ya atau dia mengalahkan lawannya, gantian yang buka baju. Betul ya? Ya. Itu biasanya anak-anak zaman dulu. Nah, ketika kebetulan saya memang pemain bola, ya, saya memang dulu pemain bola. Ketika saya mempelajari Islam, oh ternyata dalam masalah berpakaian saja, apapun kesukaan Anda harus tahu diri. Anda harus menutup aurat. Sehingga ketika saya belajar tentang Islam, saya tidak meninggalkan bola begitu saja. Cuman saya mengontrol diri agar pakaiannya tidak membuka aurat. Sehingga kalau main bola, saya selalu memakai celana yang di bawah lutut. Kalau pemain bola pada umumnya celana yang dipakai di atas atau di bawah lutut? Ya, itu pada umumnya. Jadi Islam itu sebenarnya tidak menghalangi, ya, tapi bagaimana mengatur. Makanya saya tidak berhenti main bola, tapi saya mengatur gimana caranya saya main bola bisa sehat tapi tidak dosa. Gitu caranya. Jadi Islam itu tidak ada ceritanya yang menghalangi kita untuk tidak maju. Bisa kita maju, tapi bagaimana caranya maju tapi kita tidak dosa. Dalam masalah akhlak, kita juga diatur terhadap diri kita. Bagaimana caranya kita itu harus tahu diri kadarnya, berbicara dengan orang lain, ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitas diri kita dalam berbicara, sopan santun dan sebagainya. Ini adalah bagian dari hablum minan nas. Hubungan kita dengan diri kita sendiri, bagaimana merawat tubuh dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini yang saya maksud tadi, ya, hablum minan nas. Jadi berinteraksi atau menjalin hubungan dengan sesama. Nah, inilah konteksnya muamalah. Jadi muamalah itu lingkupnya tidak hanya kita itu masalah jual beli di faktor ekonomi. Contoh misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah telah menghalalkan jual beli, ya, tapi mengharamkan riba. Itu adalah salah satu bentuk muamalah di bidang ekonomi. Bagaimana caranya kita melihat di faktor politik, sosial, pendidikan, sama teman sekalian. Ya, muamalah itu cakupannya luas banget. Jadi Islam itu sudah mengajarkan kepada kita, ya, kalau hidup gak usah cari hidup aturan hidup yang lain. Sudah banyak aturan dan lengkap di dalam Islam. Gak perlu cari yang lain teman sekalian. Ya. Selain itu, di konteks hablum minan nas itu ternyata ditambahi dengan masalah ukubat, sanksi. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu lengkap banget. Apa itu sanksi? Banyak, tergantung sanksinya apa. Pelanggaran syariatnya apa. Jadi di dalam Islam itu dibedakan tentang hudud, jinayat, mukhalafat, takzir, ya, semuanya ini ada, hukum-hukumannya ada di sini. Jadi untuk mencegah orang lain itu brutal sebagai manusia, Islam menyiapkan sanksi-sanksinya. Contoh misalkan dalam masalah hudud, orang berzina, hukumannya apa? Ya, di dalam Islam. Apa itu rajam? Oke, di dalam Islam itu hukumnya dua. Orang berzina. Yang pertama, yang sudah menikah. Yang kedua, yang belum menikah. Hukumnya beda. Kalau yang sudah menikah, dia masih zina. Kalau di dalam Islam hukumnya itu dirajam,
dia dipendem, ya, kemudian kelihatan kepalanya, dilempar sampai mati. Kasihan Ustaz. Ya jangan zina. Kan gitu kan? Yang kedua, jika belum menikah, dia itu dicambuk. Pakai sebuah alat, dicambuk. Kurang lebih ada yang bilang 80 sampai 100 kali. Kemudian dia diasingkan, nggak boleh berada di kampung itu, di wilayah itu, diasingkan, diusir dia. Itu sebagai hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah. Wah, kasihan Ustaz ya, jangan zina, nikah aja. Makanya Islam untuk mengantisipasi itu disuruh nikah, gitu. Kurang Ustaz 1, ya tambahi. Agar tidak zina, kurang Ustaz 2, tambahin lagi. Kurang Ustaz 3, tambahin lagi. Kurang Ustaz, ya nafsumu kegedean ya. Batasnya cuma 4. Makanya Islam itu mengantisipasi, mengatur agar tidak brutal. Sudah diatur, masih cari yang lain, ketemenan. Terlalu. Ya, contoh lagi, liwat. Ada yang tahu liwat? Bukan lewat ya. Liwat ini Sodom, homo. Maka kalau ada yang masih bersikukuh bahwa itu adalah termasuk bagian dari HAM, salah. Allah hanya menciptakan 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau ada istilah LGBT sekarang ya, salah satunya hanya kan homoseksual. Ini adalah ketentuan yang di luar fitrahnya manusia. Jadi kalau ada yang menikah sesama jenis, ini sudah bermasalah dia. Sanksinya itu berat di dalam Islam. Orang yang homo ini berat sanksinya di dalam Islam. Kan kasihan Ustaz orang homo. Dia gak mengasihani dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan hubungan itu penyakitnya itu bisa banyak banget. Karena dia berhubungan itu lewat duburnya. Ya, dubur pasangannya. Siapa pasangannya? Laki-laki. Berhubungan suami istri itu aja tidak boleh lewat dubur, apalagi sesama laki-laki. Tidak boleh, tidak bisa. Maka kalau seandainya dia mengatakan kasihan, justru dia nggak ngasihani dirinya sendiri. Ketika ada penyakit yang pernah viral, yang pernah saya sampaikan, dia nangis-nangis ke dokter, tolong sembuhkan saya dokter, tolong sembuhkan saya. Karena perbuatan liwatnya, homoseksualnya. Jadi kalau saja di dalam Islam itu sudah diatur laki-laki dan perempuan boleh nikah, maka jangan cari yang sesama jenis. Gak akan pernah ada proses pembuahan. Terlalu imajinatif gambarannya. Qadzaf itu adalah menuduh perempuan baik-baik berzina, minum khamar, murtad, hirabah, begal, bugot, pembangkang, mencuri, semua ada hubungannya di dalam Islam. Begal, ya, juga banyak. Jinayat, pembunuhan, penganiayaan, yang baru-baru viral ada ya, yang warga Aceh itu, ya, itu masuk jinayat. Ada ketentuannya di dalam Islam. Gimana caranya kalau menghukum pelaku jinayat? Mukhalafat, bagaimana aturan itu dibuat oleh sebuah negara untuk ditaati, ya. Misalkan contoh, setiap warga negara diminta untuk membuat EKTP, tertib berlalu lintas, pakai helm dan lain sebagainya. Kemudian ada takzir, ya, mencuri. Bagaimana kalau seandainya mencurinya itu tidak melebihi nasab, tidak menutup aurat, tidak puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i, pelecehan seksual. Ada semuanya di dalam Islam. Hanya saja kita kurang belajar. Nah, konteks inilah yang akan kita bahas agar kita itu bisa lebih hati-hati dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Makanya Islam itu menjaga agar kita itu mulia, tidak melampaui batas, tidak melanggar aturan syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan seluruh alam semesta. Ya.
Jadi kehadiran Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya untuk Muslim, untuk non Muslim juga. Jadi Islam itu sangat menjaga betul hubungan kita dengan non Muslim. Ya, makanya istilah terorisme di dalam Islam itu dibuat-buat, tujuannya untuk menghancurkan Islam sebenarnya. Karena apa? Islam tidak pernah mengajarkan teror, nggak boleh. Bercanda saja, ya, dengan alat yang tajam kepada saudaranya, kami pakai pisau, itu dilarang di dalam Islam. Ya, dilarang itu, ya, karena bisa membahayakan dirinya kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi meneror. Makanya Islam itu tidak pernah mengajarkan teror karena tidak boleh di dalam Islam. Ini prinsipnya teman-teman sekalian. Makanya saya harus jelaskan pada kesempatan hari ini kita harus belajar bareng-bareng. Yang pertama yang harus kita pelajari tentang arti fikih dulu. Jadi fikih secara bahasa itu diartikan pemahaman. Jadi fikih diartikan sebagai pemahaman. Kemudian yang kedua, menurut istilah fikih itu artinya adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang berasal dari dalil-dalil syariat yang sangat detail atau terperinci. Jadi kalau seandainya ada ulama fikih, berarti ada ulama yang konsisten mempelajari dalil-dalil syariat tentang perbuatan manusia. Kemudian kalau kita berbicara tentang muamalat, sebagaimana yang saya tanyakan di awal, apa itu muamalat? Muamalat itu artinya adalah hukum-hukum syariat yang terkait dengan urusan-urusan duniawi. Maka konteksnya tidak hanya masalah ekonomi, jual beli, utang dan lain sebagainya, tapi konteksnya umum, duniawi. Atau maksudnya hukum syariat yang mengatur hubungan interaksi manusia dalam kehidupan dunia. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih detail tentang masalah muamalah. Maka saya kasih tadi judul itu sebenarnya pengantar muamalah bagian pertama. Ya, apa itu artinya fikih tadi? Pemahaman. Ya. Kemudian apa artinya muamalah tadi? Ayo. Apa? Hukum syariat yang berkaitan dengan kehidupan duniawi atau interaksi manusia di dalam kehidupan dunia. Fikih muamalah kalau digabungkan dua kata itu, maka makna secara umumnya artinya adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan interaksi manusia dalam kehidupan dunia. Tapi ada pengertian khusus jika ditambahi dengan kata-kata maliyah. Fikih muamalat maliyah itu berarti hukum syariat yang mengatur hubungan interaksi manusia dalam kehidupan, khususnya yang terkait dengan masalah harta. Nah, ini spesifikasi yang akan saya bahas terkait dengan masalah harta. Ya, sampai di sini sudah paham artinya muamalah? Ya. Oke, baik. Sekarang kita coba deh. Teman-teman sekalian, ada sebuah hal yang membuat saya tadi mikir ketika buat materi ini. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi yang kadang harus kita bareng-bareng baca. Coba ya, kita cek ya. Nabi SAW bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba, perhatikan ya, pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Jadi tidak akan bergeser, tidak akan bergerak, itu makanya dia tidak akan berpindah sampai dia diadili dan ditanya sama Allah setidaknya 4 hal terlebih dahulu di awal. Yang pertama, manusia itu akan ditanya tentang umurnya, ya, kemana ia dihabiskan. Jadi Allah tidak akan tanya kenapa kamu umurnya itu dapat jatah 60 tahun, Allah nggak akan tanya. Kenapa? Karena itu masuk wilayahnya Allah, qada Allah. Ya, sudah kan kita belajar? Nggak usah ikut campur kenapa kok orang tua kita itu meninggal usia sekian, itu urusan Allah. Ya, tapi yang akan ditanya sama Allah, selama kamu dikasih umur sekian tahun, apa yang kamu lakukan dengan umurmu itu?
jawaban. Kemudian pertanyaan kedua, Allah tanya tentang ilmu kita. Bagaimana dia mengamalkan ilmunya? Jangan sampai jadi perusahaan agama, orang yang dia sudah paham tapi tidak mau mengamalkan, orang yang sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan. Karena Allah tanya, kamu tahu hukumnya puasa Ramadan, kenapa masih hotel? Di kongkong itu ya Allah. Kita tahu hukumnya, menutup aurat itu wajib. Kenapa kamu masih buka aurat? Gak dapat kerjaan ya Allah. Karena syaratnya pekerjaan itu. Saya pernah dicurhati oleh teman. Ketika teman itu curhat resign ya dari pekerjaannya, dia bersedih. Kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu ya? Sudah jelas dia sebelumnya dapat gaji kan ya. Kalau orang kerja kan dapat gaji bulanan. Ternyata karena suatu hal dia berhenti. Kemudian dia nyampaikan ke saya, gimana ya caranya ya? Kerja apa ya? Saya kayaknya nggak bisa punya pandangan dan sebagainya. Yang perlu diluruskan pertama kali adalah satu pemahamannya, bukan skillnya. Kamu belajar ini, bukan. Itu nanti dulu. Yang pertama dipahamkan namanya pemahamannya. Gimana Ustaz cara memahamkannya? Pahamkan bahwa rezeki itu yang ngatur bukan bosmu. Rezeki itu yang ngatur siapa? Allah. Ketika bosmu menutup pintu rezeki yang kamu dapatkan tiap bulannya, ingat, kerannya Allah itu dibuka dari yang lain gitu. Jadi kalau seandainya kita dipecat karena dari suatu pekerjaan, gak apa-apa. Rezeki Allah itu bukan dari perusahaan satu. Allah yang ngasih rezeki. Itu harus yakin dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sudah mulai meyakini, kemudian dia belajar. Akhirnya dia bisa ekspansi, gajinya lebih gede daripada yang sebelumnya. Itu menunjukkan kadang kita kurang yakin dan kurang paham sama Allah. Bahwa rezeki itu seakan-akan pokoknya mati urip dikini tahu ini. Kalau saya keluar dari perusahaan ini, saya nggak akan dapat penghasilan atau rezeki. Salah teman-teman sekalian. Keluarnya kita dari sebuah instansi nggak ada masalah. Rezeki itu akan terus Allah berikan kepada kita sampai Allah memanggil kita. Dulu saya mendapatkan 500.000 di sekolah swasta tertentu sebagai wali kelas, ditambahi 100.000 jadi 600.000. Ketika saya dipecat, ya saya diberhentikan apa? Saya dipecat. Kemudian saya yakin bahwa kerannya Allah itu banyak, pintu rezekinya Allah itu banyak. Saya yakin kalau ini ditutup sama Allah, berarti Allah memang punya cara lain gimana caranya memberikan rezeki. Ternyata lebih ringan, saya tinggalkan pekerjaan sebelumnya dan saya bisa mendirikan pribadi. Ya. Jadi kalau seandainya sebulan saya mendapatkan 600.000, saya seminggu bisa mendapatkan 600.000 dulu. Nah itu ternyata kerannya Allah itu banyak. Kita harus yakin sama Allah. Jangan boleh kita mati urip di situ. Salah kita. Itu kita kayaknya kita sendiri yang ngatur rezeki, padahal Allah yang ngatur rezeki, teman sekalian. Sudah kita bahas kan kemarin di pencuri kehidupan kan ya. Itu yang harus ditanamkan teman sekalian. Maka teman sekalian, kembali ke konteks ini, tidak akan bergerak seseorang itu di hadapan Allah nanti di yaumil akhir sampai 4 pertanyaan ini jelas dijawab. Yang pertama, Allah tanya tentang umurnya. Anda ini ngapain? Kok nggak eling ya? Disibukkan dengan apa? Kok sampai lupa sama aku, kata Allah. Bingung kita jawabnya. Karena yang jawab bukan hanya mulut kita, tapi semua anggota tubuh kita akan mengungkapkan secara jujur. Yang kedua, Allah tanya tentang ilmu. Anda ini tahu kalau salah, kenapa masih dilakuin? Anda tahu ini harus dilakukan, kenapa Anda masih menghindar? Allah tanya nanti. Dan yang ketiga, pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita. Dan pertanyaan ketiga ini dua. Kalau tadi masalah umur, Allah tanya untuk apa? Kalau Allah tanya tentang ilmu, Allah tanya untuk apa? Tapi kalau masalah harta, dua pertanyaannya. Ini yang berat. Apa pertanyaannya? Dari mana Anda mendapatkan harta itu? Dan yang kedua, untuk apa? Ini yang berat itu ini, teman sekalian.
Dua langsung, satu hal Allah tanyanya dua. Kok umur nggak ditanya? Karena satunya wilayah Allah. Tapi kalau masalah harta teman sekalian, Allah tanyanya dua. Dari mana kekayaan Anda, harta Anda, dan bagaimana Anda memanfaatkan harta itu. Makanya di sini Nabi menjelaskan hati-hati di masalah harta teman sekalian. Makanya kita berbicara tentang fikih muamalah maliyah, ini adalah berkaitan dengan ilmu hukum syariat yang berkaitan dengan harta yang kita miliki. Sekarang saya tanya, punya nggak harta kita? Punya? Semuanya dari jalan yang halal? Ada kemungkinan dari jalan yang haram? Mungkin. Perlu dibahas? Belum. Ini ya. Kalau sudah terlanjur gimana Ustaz punya yang haram-haram? Kita bahas. Makanya untuk membersihkannya itu perlu kita bahas. Makanya kita bahas yang sederhana dulu deh. Kemudian Allah tanya yang keempat berkaitan dengan tubuh kita digunakan untuk apa? Allah nggak tanya dua. Kenapa kamu punya tubuh pendek, tinggi dan sebagainya? Tapi Allah tanya apa yang kamu gunakan ketika aku sudah ciptakan dua tangan untukmu. Ketika aku ciptakan dua kaki, satu mulut, dua mata, satu hidung, dua telinga, rambut, kepala, jantung, paru-paru, apa yang kamu gunakan? Nah, jadi pertanyaan untuk empat hal ini, tiga cuma berkaitan dengan satu yang Allah tanya, tapi untuk masalah harta, berapa pertanyaannya? Dua. Dari mana dan untuk apa? Ini yang kadang saya mikir, astagfirullahaladzim, kalau harta di rumah saya itu ada yang haram, apa yang harus saya lakukan? Ini penting ini. Takutnya ada harta yang masih ada sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, yuk kita belajar sama-sama ya. Di sesi pertama ini kita bahas yang sederhana dulu. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman yang saat itu seseorang apa ini? Tidak peduli lagi dari mana dia. Ini yang berbahaya. Kira-kira zamannya kapan ya? Hah? Tahun berapa? Terbukti nggak banyak orang yang sekarang cuek dari mana dapatkan hartanya? Yang penting dapat harta gitu. Ada? Banyak? Ini teman-teman sekalian, saya paling takut kalau seandainya saya dihadapkan sama Allah kemudian dihisab, dari mana kamu Chandra? Mobilmu, sepeda motormu, pakaianmu. Ini yang kadang saya membuat takut tuh. Kalau pertanyaan ini untuk saya, bisa nggak ya saya jawab gitu? Ada konsekuensi nggak kalau seandainya jawaban saya itu ya adalah jawaban yang memang benar kenyataannya saya salah dalam mendapatkannya? Ini yang kadang membuat saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai manusia biasa, kadang mikir, astagfirullahaladzim, bisa nggak ya saya lolos dari pertanyaan Allah seperti ini? Kenapa? Karena Nabi sudah menjelaskan bahwa akan ada suatu zaman manusia itu tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Sekarang saya tanya, ketika panjenengan sudah belajar tentang wilayah Allah dan wilayah manusia, mencari jalan yang halal dan haram, ini wilayahnya Allah apa wilayahnya manusia? Manusia. Dihisab nggak? Dihisab. Dimintai pertanggungjawaban? Pasti. Pasti kan Mas. Makanya kalau ini kenapa kok saya harus bahas, karena penting berkaitan dengan harta-harta kita. Nah, kita masuk ke pembahasan berkaitan dengan harta haram. Ya, Abbas Ahmad Muhammad Al-Bas dalam kitab Al-Ahkam Al-Mal Al-Haram halaman 39 menjelaskan tentang definisi harta haram. Harta haram artinya adalah setiap harta yang diharamkan syariah, yang diharamkan Allah atas kaum muslimin untuk memilikinya dan memanfaatkannya. Jadi dari definisi ini, harta haram adalah harta yang memang dilarang sama Allah untuk kita miliki dan kita manfaatkan. Ini secara definisi teman-teman sekalian. Nah, ternyata teman sekalian, para ulama
ulama mengklasifikasikan ada 2 jenis harta haram. Ada berapa jenis? 2. Kita cek, kita punya yang mana? Yang pertama, harta itu diharamkan untuk kita miliki karena dari zatnya memang haram. Apa itu yang pertama? Yaitu dari zatnya yang haram. Misalkan contohnya khamr. Khamr itu minuman keras, beralkohol. Kalau diminum haram nggak? Haram, ya. Kemudian daging babi bagi seorang muslim haram nggak dimakan? Haram, karena zatnya. Berarti seorang muslim tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya atau dari zatnya haram. Tidak boleh. Gimana Ustaz kalau kita masih punya sisa-sisa Ustaz? Buang. Jadi kalau itu dalam bentuk makanan, buang. Ada Ustaz sisa tadi malam Ustaz. Emang Ustaz? Nah ini. Ya, masih ada sisa malam sama teman-teman Ustaz. Kalau berkaitan dengan makanan dan minuman, buang. Sahabat Nabi SAW ketika awal-awal, ya, belum ada larangan wahyu turun tentang minuman keras, itu mereka masih kadang minum sebagian, ya. Tapi ketika ada ayat turun, wahyu turun kepada Nabi, kemudian diharamkan minuman keras, langsung semua minuman keras yang ada di Madinah kalau nggak salah waktu itu dituang sampai banjir, karena sudah ada perintah. Nah kita eman Ustaz ditolak ya Ustaz daripada dibuang. Ada kaidah fikih teman-teman sekalian, sesuatu yang haram dimakan maka haram diperjualbelikan. Jadi kalau seandainya minuman keras itu haram dikonsumsi, maka memperjualbelikannya maka haram, nggak boleh teman-teman sekalian. Jualan babi nggak boleh Ustaz? Ya boleh kalau mereka agamanya selain Islam. Kalau kita Muslim, kalau kita Muslim, tukar sapi, nggak boleh kita menjual belikan babi, itu nggak boleh. Ini di dalam fikih itu banyak, ditaruh ke konteks umum itu banyak. Contohnya apa? Contohnya misalnya, kan tadi kaidah fikihnya sesuatu yang haram dimakan, haram diperjualbelikan. Ini kadang yang harus hati-hati teman-teman sekalian, juga terhadap masalah hewan. Sekarang saya tanya, kucing itu haram nggak dimakan? Boleh nggak dijual belikan? Tidak boleh. Bisa terjawab kan? Kaidah fikihnya sesuatu yang haram dimakan, haram diperjualbelikan. Paham maksud saya? Tapi kan dijual bukan untuk dimakan. Kalau kucing. Iya kan konteksnya sesuatu yang haram sudah dimakan, maka diperjualbelikannya juga nggak boleh. Iya, contoh Homer. Ustaz, saya nggak beli Homer untuk dikonsumsi kok, tak jual juga. Sama. Saya beli babi bukan untuk makan, nggak Ustaz. Sama. Paham maksud saya? Hati-hati. Makanya kenapa kalau kita belajar muamalah agar interaksi kita dengan sesama manusia diperbaiki. Kaidah fikihnya, ingat, sesuatu yang haram dimakan maka haram diperjualbelikan. Maka kalau untuk konteks tadi bisa dengan diganti jasa perawatannya, tapi bukan menjadikan dia hewan itu sebagai objek pembeliannya atau jual beli. Paham maksud saya? Ya, jadi kalau seandainya ingin diganti saja jasa perawatannya, jadi bukan untuk membeli barang itu, karena memang nggak boleh. Paham maksud saya? Ada nggak yang masih jual beli kayak gitu? Nah ini kesalahannya. Jual beli jasa. Lebih baik kasihkan aja, sedekahkan aja, sedekahkan. Saya. Yang logis. Ya kalau itu disepakati boleh. Ya kalau disepakati. Tapi tetap itu teman-teman sekalian. Nah ini sekarang dengan hal yang sederhana itu penting nggak belajar muamalah?
Untuk satu agar kita hati-hati teman-teman sekalian. Nah ini, jadi yang pertama itu harta haram dibedakan menjadi dua. Yang pertama karena memang zatnya haram. Jadi kalau ada sesuatu yang sisa-sisa di rumah kita, segera buang. Segera buang. Ya. Jangan sampai disimpan saat minggu depan, nggak boleh. Ya, segera buang. Ya, karena nggak boleh dimiliki. Bukan saya yang larang, tapi Allah dan Rasulnya yang melarang untuk memiliki dan memanfaatkannya. Paham sampai sini? Yang kedua, ada harta haram itu disebabkan cara mendapatkannya. Contohnya apa? Harta yang diperoleh dari riba. Harta yang diperoleh dari suap. Harta yang diperoleh dari judi. Harta yang diperoleh dari curian, menipu dan lain sebagainya. Itu harta yang haram. Nanti spesifiknya masih masalah-masalahnya akan saya bahas terperinci insya Allah. Saya siapkan dulu slide-nya. Paham ya maksud saya ya? Rata-rata manusia kurang hati-hatinya di nomor 1 apa 2? Rata-rata manusia muslim ya, 1 apa 2? 2. Semuanya. Oke, kembali ke konteks. Nah, manusia yang muslim itu rata-rata kurang berhati-hati di sini, betul ya? Maka kita butuh banyak belajar di sini. Tapi kalau di sini manusia itu yang muslim di Indonesia rata-rata takut, rata-rata. Walaupun sebagian nggak takut, kan rata-rata ini ya. Kebanyakan itu takut banget. Seorang muslim makan daging babi takut banget, betul nggak? Takut, ya takut banget. Kecuali yang sengaja menjadikan sebuah konten, ya misalnya ya. Itu berarti ada kepentingan, ya kepentingan followers, subscriber, ya dan lain sebagainya, kepentingan materi dan lain sebagainya. Tapi rata-rata muslim yang normal itu menghindari banget ini. Yang babi, yang homer ini yang beda. Yang minuman keras beda. Yang laki-laki terutama. Yang laki-laki. Ya. Kalau daging babi itu semangat untuk menghindari, banget ini. Banget. Apa? Ada. Mungkin ada, tapi tidak dipublikasikan secara umum karena ada perda yang melarangnya. Misalkan contoh, bakso apa? Daging babi. Wes terlanjur, wes mampu ya. Bisa jadi ada ya, karena dia satu sudah terlanjur. Bisa jadi setelah disediakan, gak jadi wes pindah. Ada yang kayak gitu kan? Ada. Tapi kalau homer, minuman keras nih. Kadang yang siklus pertemanannya itu sudah terbiasa minum homer, dia menolaknya susah, betul ya? Ya setia kawan namamu ya. Ya tega. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita kaitkan dengan konsep akidah, keyakinan kita kepada Allah, nanti teman-teman yang mendukung kita bermaksiat kepada Allah, mereka itu akan dihisab sendiri-sendiri sama Allah. Kita nggak bisa. Kenapa kamu kok minum homer? Dikongkon ya Allah, disuruh sama Allah. Dia pun ditanya sama Allah. Ya. Apakah kesalahan orang lain akan mendukung kita? Enggak juga. Ya, apakah kesalahan orang lain juga akan menyelamatkan kita? Enggak juga. Karena kemarin kalau kita berbicara life is choice, hidup adalah dipaksa pun kita bisa masih milih ikut paksaan atau menolak paksaan, betul nggak? Betul. Itu hisapnya masing-masing gitu. 10 orang minum bareng itu ya, akan dihisap masing-masing itu. Dan tidak akan ada yang saling menolong nanti di hadapan Allah. Maka saya berkomitmen, sudahlah saya harus pilih jalan hidup sendiri yang bermanfaat untuk saya dan keluarga saya semuanya. Saya nggak perlu berteman dengan orang-orang yang mengajak kepada jauh sama Allah. Saya cari temannya dekat sama Allah. Udah komitmen hidup gitu aja. Insya Allah Allah perbaiki kehidupan kita. Maka teman-teman sekalian, saya pertegas lagi. Para ulama mengklasifikasikan harta haram menjadi dua. Yang pertama dilihat dari zatnya, yang kedua dilihat dari cara mendapatkannya. Lebih resiko yang mana? 1 atau 2?
2. Oke. Nah ini sekarang ya, masih ada waktu, tenang, sabar ya. Perlahan ini masih ada, udah mulai, wah kayaknya di rumah ada apa enggak, cekin sendiri ya, gak usah dikonsultasikan ya. Cekin sendiri menurut panjenengan itu kira-kira ada nggak di rumah. Kalau ada, segera bersihkan. Nanti kita akan diskusikan cara membersihkannya. Ada akibat teman-teman sekalian ketika seseorang itu punya harta haram, baik dari zatnya maupun dari cara mendapatkannya. Ya, apa akibatnya? Yang pertama, dia akan mendapatkan balasan setimpal. Adil Allah. Apa balasannya? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging suatu tubuh yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar oleh api neraka. Jadi kalau seandainya kita punya sesuatu yang haram kemudian kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka tidak ada balasan yang cocok berapapun berat makanan yang ia konsumsi dari sesuatu yang haram, kecuali balasannya seberat itu di neraka. Itu. Jadi balasan yang setimpal, kata Nabi, bukan saya. Kalau saya bisa bohong. Kalau Nabi udahlah ikutin aja. Nabi kita menyampaikan tidak ada balasan yang lebih cocok yang setimpal dengan daging yang tumbuh karena dari makanan-makanan haram atau dari mengkonsumsi sesuatu yang haram, kecuali balasannya adalah dibakar dengan api neraka. Teman sekalian mungkin neraka kan nanti urusan nanti. Betul, sekarang kita ngomongnya gitu. Tapi ketika sudah nanti di hadapan Allah, kita akan nyesal. Karena seringan-ringannya siksa Allah terhadap api neraka, kaki kita itu dikasih bara api neraka, ubun-ubunnya itu ngocor. Jadi kaki kita menginjak api neraka, ubun-ubunnya itu ngocor. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan. Kalau pengen membandingkan, coba aja. Ya, kalau pengen membandingkan api dunia dengan api neraka, coba aja. Ya. Mungkin kalau seandainya di dunia kita coba yang lumpuh kaki kita ya, ubun-ubunnya masih aman misalnya. Kalau kaki kita sudah lumpuh, kemudian kita nyadar iya ya, gak enak ternyata. Iya memang teman sekali, gak enak. Makanya harus punya komitmen untuk hidup Anda, bukan untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk Pak Didin, untuk Anda sendiri. Pilihlah kehidupan yang bisa mengantarkan kebaikan untuk Anda dan keluarga Anda di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena satu, Allah balas dengan balasan yang setimpal terhadap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, Anda doa sama Allah, Anda mengkonsumsi bersamaan sesuatu yang haram, menikmati gazi yang haram, sesuatu yang Anda masukkan di dalam tubuh ini haram, Anda doa sama Allah, gak dikabulkan. Bayangkan, padahal Allah itu sudah menyampaikan, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ternyata Allah gak kabulkan. Kenapa? Karena masih ada harta-harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Anda doa minta apa? Gak dikabulkan sama Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwa salah satu tabir pemisah, ya, kenapa doa kita tidak sampai kepada Allah? Karena ada penghalangnya, yaitu dosa. Makanya di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda yang membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Apa itu ayatnya? Kita baca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik banget sama kita. Tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukmin, orang-orang yang beriman, seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menggarisbawahi, engko anak kerja sampean, golek sing bener kerjaane. Istilahnya kan gitu. Cari yang halal, yang bisa Anda nikmati, kemudian berkah untuk anak istri Anda. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang lama
lama berpergian, kemudian rambutnya sudah kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Rabbi, wahai Tuhanku." Padahal makanannya yang dimakan masih haram, minuman yang diminum itu masih haram, pakaian yang dipakai adalah pakaian yang haram, dan ia dikenyangkan dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan sama Allah? Sedangkan apa yang ia pakai ketika berdoa sama Allah sesuatu yang haram. Makanya akibat dari harta haram yang kedua, Anda mohon sama Allah gak dikabulkan. Kemudian yang ketiga, akibat memiliki harta haram, tidak berpahala jika disedekahkan. Jadi kalau seandainya ada harta haram disedekahkan, gak bernilai pahala, bahkan dosa. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, barang siapa yang mengumpulkan harta haram lalu ia menyedekahkan harta itu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sedekahnya, bahkan dia mendapatkan dosanya. Ini jadi sudah Allah hukum di dunia, ya, dibalas dengan setimpal. Yang kedua, Anda doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, disedekahi, gak akan diberikan pahala sama Allah. Kok dapat dosa, Ustaz? Contoh, kalau harta haramnya itu diambil dari hak orang lain, berarti dia apa? Mencuri, ya? Mencuri, ambil dari harta orang lain. Kemudian dia tobat sama Allah, aduh, susah ini. Kemudian dia sadar, ya, dibelanjakan, gak akan dapat pahala, justru dia dapat dosa. Kok bisa? Karena dia membelanjakan sesuatu tanpa seizin yang punya. Paham maksud saya? Ya, itu kan hak orang lain, punya orang lain, ada padanya. Disedekahkan tidak dapat pahala karena itu bukan hartanya. Dia dapat dosa. Kenapa? Karena nggak ada izin dari yang punya. Berbahaya teman-teman sekalian. Makanya cek di rumah kita ada nggak sesuatu yang dilarang sama Allah untuk kita miliki. Nah, ada konteks gini teman-teman sekalian. Ada sebuah nasihat. Bagaimana Ustaz kalau seandainya kita melakukan muamalah dengan pemilik harta yang haram? Coba cek, paham ya? Bagaimana caranya Ustaz kalau seandainya kita sudah terlanjur muamalah? Kita tahu Ustaz, kita pedagang, barang yang kita beli kan nggak tahu Ustaz pekerjaan masing-masing orang itu apa. Kita sebagai pedagang Ustaz, gimana caranya Ustaz? Kalau sudah kita terlanjur menerima uang, ya, dari pembelian barang yang dibeli orang lain, tapi uang itu haram Ustaz, ya, karena pekerjaan mereka haram. Tidak usah disebutkan apa contohnya. Yang penting hartanya haram, kemudian dibelikan HP misalkan di counter ini. Bagaimana statusnya? Nah, para ulama menjelaskan dalam kitab dalam pembahasan Liqaul Al-Bab Al-Maftuh, ya, Syekh Utsaimin menyampaikan sesuatu yang diharamkan karena usahanya, berarti masuk ke poin 1 atau 2 tadi? Sesuatu yang haram karena cara mendapatkannya, masuk yang 1 apa 2 tadi? 2. Maka ia haram bagi orang tersebut. Paham maksudnya? Bukan pada orang lain yang mengambil dengan jalan yang mubah atau boleh. Jadi kalau seandainya di counter, di apotek, ya di kafe, ada orang yang datang ke sini, harta mereka itu diperoleh dari jalan yang haram, kita nerimanya. Perhatikan jawabannya. Yang pertama, boleh. Boleh. Jadi kalau kita menerima hadiah dari orang yang bermuamalah secara riba, contohnya misalkan, satu contoh ya, harta yang dimiliki oleh orang yang pelaku riba halal atau haram? Haram. Kemudian kita dikasih, ya, dikasih hadiah. Bagaimana caranya? Halal, boleh diterima. Karena keharamannya bagi siapa? Nah, riba. Berdasarkan keterangan Syekh Utsaimin di dalam pembahasan ini. Paham maksud saya?
Contoh misalkan, kalau menolak Ustaz, oh itu pilihan, boleh, silakan. Untuk menjaga diri, boleh, itu boleh. Jadi kalau menolak, dia tahu misalkan contoh, Mas Rijus, saya mencuri mangga tetangga. Ya, Mas Rijus, mangga. Dari mana Ustaz? Nyolong. Wah, gak apa-apa Ustaz. Mas Rijus menerima, Mas Rijus itu menerima sesuatu dari pemberian saya. Yang mencuri siapa sebenarnya? Saya kan? Maka yang dosa siapa? Saya. Paham maksud saya? Jadi yang dosa saya. Ketika sudah kasihkan kepada orang lain, berpindahlah akadnya, bukan pencurian, tapi pemberian hadiah. Maka ada pertanyaan Ustaz, kalau suami seorang perempuan bekerja di tempat yang haram, kemudian gajinya dikasihkan ke istrinya, gimana Ustaz? Suaminya yang dosa. Paham maksudnya? Suaminya yang dosa. Anak istrinya dia mendapatkan bukan dari transaksi yang haram, tapi dari pemberian suaminya. Paham maksudnya? Kembali cek pemahamannya. Sesuatu yang diharamkan karena usahanya, maka ia haram bagi yang melakukannya. Sedangkan yang lain itu boleh ketika sudah berpindah tangan. Paham? Jadi kalau seandainya ada suami bekerja dengan sesuatu yang haram, gajinya dikasihkan kepada istri dan anaknya, maka suaminya yang dosa. Istri dan anaknya enggak, karena dia menerima sesuatu pemberian suaminya. Tapi kalau suaminya sudah tahu pekerjaannya, kalau sudah iya, nah ini mau saya jelaskan. Ya, mau saya jelaskan. Tapi kalau istrinya udah paham suaminya, ya boleh kerjaan sing lain ya, gak boleh ya kalian ya. Tambang suaminya dan istrinya tidak kuasa untuk mencari pekerjaan untuk nafkahnya dan anak-anaknya, tetap boleh. Dia itu hanya punya pilihan, membiarkan atau menasihati suaminya. Paham maksud saya? Jadi lebih baik mana? Itu pilihannya. Jadi suami istrinya itu harus punya dua pilihan, membiarkan dia mendapatkan harta dengan konsekuensi suaminya mendapatkan dosa, kemudian atau menasihatinya. Udahlah ya, percayakan sama Allah, rezeki itu Allah yang ngatur. Kejadian ternyata, ya teman waktu itu ada kajian bersama, dia dapat mobil, ya mobilnya itu sudah kurang sekian bulan selesai, ya dari pihak lembaga perbankan pokoknya sudah ya. Kemudian suaminya katakan, istrinya katakan sudahlah lepas saja mobil itu. Suaminya emang udah tinggal beberapa bulan lagi. Ternyata suaminya ngomong gitu, mau menyelesaikan cicilan yang kurang sekian bulan aja. Terjadi hal-hal yang Allah tentukan. Mobilnya itu bersama suaminya ya dibawa perjalanan ke luar kota dan terjadi kecelakaan yang menyebabkan mobilnya hancur, nggak bisa digunakan. Hancur mobilnya. Karena mobilnya diambil dari sesuatu yang haram. Istrinya nasihati, udah lepas saja mobilnya. Allah ganti. Karena suaminya kurang yakin, emang gitu ya. Wes susah-susah, wes kadung bayar, marine unas. Allah yang kadang nasihati kita. Kalau istrinya nggak mempan nasihati, Allah yang ngasih. Kira-kira nasihat istri lebih baik ya daripada nunggu kabar dari Allah? Lebih baik langsung dilaksanakan aja sebelum ada jawaban dari Allah. Ini kita ampun. Allah kasih itu, ya ketentuannya yang tidak bisa diubah oleh manusia. Mobilnya kecelakaan, untung suaminya masih hidup. Padahal istrinya sudah nasihati, sudahlah, nggak usah, lepas saja mobilnya. Dapat teguran dari Allah ternyata lebih kerasa. Tapi jangan nantang teguran dari Allah, karena bisa jadi kita ada kesempatan, bisa jadi nggak ada kesempatan gitu teman-teman kalian. Jadi jangan nantangin teguran dari Allah. Lebih baik kalau anda sudah yakin sama Allah, udah lepas saja hartanya. Paham maksud saya? Jadi dari kaidah ini yang dosa dalam contoh saya tadi dengan Mas Rijus, siapa saya? Tapi Mas Rijus punya pilihan. Lain kali ojo ono Ustaz ya. Misalkan saya ini nggak apa-apa Ustaz ya. Mas Rijus ada pilihan. Di situ apa pilihannya? Menasihati saya, jangan gitu Ustaz.
Gak boleh. Lebih baik ayo tak traktir, tak belikan sudah. Nah itu lebih baik. Ya, lebih baik. Ada pilihan untuk menyelesaikannya. Ini teruskan. Jadi boleh menerima sesuatu muamalah yang terjadi antara orang yang mendapatkan harta dari haram kemudian berpindah kepada kita misalkan sebagai pedagang, boleh. Gak perlu ditanya, Anda bekerja di mana? Ini haram Anda gak usah tepu. Gak boleh, udah terima aja. Anda halal menerimanya karena itu dari akad pembelian. Paham maksudnya? Paham. Kemudian yang kedua, kalau nanti transaksi jual beli juga gitu. Nanti kalau ada yang beli di counter, gak usah ditanya pekerjaannya apa. Gak penting, dari mana uangnya gak penting. Yang penting Anda transaksi jual beli. Dari mana dia mendapatkan harta itu urusan dia. Tapi kalau Anda tahu, Anda punya dua pilihan, nasihati lebih baik. Kemudian yang ketiga, jika nanti yang berbuat salah tadi punya harta haram meninggal dunia, ya maka hartanya itu halal untuk diwariskan. Paham maksud saya? Oke, sampai sini saya buka diskusi. Ada yang mau sampaikan? Nanti jus boleh. Tadi saya sempat dengar pas agak telat ya sebenarnya. Iya. Pas di jalan menjelaskan tentang horor Hmm. dan itu membahas sepak bola. Di situ juga membahas sepak bola. Kebetulan saya sendiri juga pemain bola, Ustaz. Nah, yang semua saya tanyakan tadi yang Ustaz jelaskan, Allah tidak melarang, tapi Allah mengatur. Benar Ustaz ya. Yang mau saya tanyakan, kalau di sekarang Liga Arab lagi naik nih kan? Ya. Liga di Arab Saudi lagi naik. Nah, Oh. di situ juga kan negara Muslim ya. Ya. Kok tidak ada larangan tentang itu, Ustaz? Oke. Maksudnya tentang peraturan tentang tutup aurat atau apa gitu? Itu bagaimana Ustaz ya? Sudah cukup? Sudah. Oke. Terima kasih Mas Rijus. Mungkin kedatangan CR7 ke Liga Arab mengundang pemain-pemain ya yang datang juga ke Liga Arab ya, seperti Firmino, ya, Mane dan lain sebagainya itu. Padahal itu kan Liga Arab, Ustaz. Negeri Muslim kan ya? Banyak Muslim ya, Ustaz. Tapi kok nggak dilarang? Ada sebuah nasihat dari Ustaz saya. Jangan melihat kebenaran dari pelaku kebenaran, tapi lihatlah dari nilai kebenarannya sendiri. Paham maksud saya? Saya ulangi, jangan melihat kebenaran dari pelakunya, tapi lihatlah dari nilai kebenarannya sendiri. Karena pelakunya bisa jadi kasih salah. Paham maksudnya? Jadi kalau seandainya statusnya Muslim, negeri Muslim, mayoritas Muslim, jangankan Arab, kita aja sama aja. Maka jangan melihat sesuatu dari pelakunya, tapi lihatlah dari kebenaran cara Allah mengaturnya. Karena pelakunya walaupun Muslim dan mayoritas masih ada kemungkinan kesalahan. Paham maksudnya? Jadi tidak bisa kebenaran itu diukur dari pelakunya, karena pelakunya masih bisa salah. Berarti hampir semua orang Arab salah semua saja, begitu saja. Saya nggak ngomong gitu. Enggak, maksudnya dari pemerintah sana sendiri kan tidak harus Liga Arab harus menutup aurat. Itu tergantung mereka, karena kan tidak semua orang main bola orang Arab. Iya kan? Kan tidak semua orang main bola kan? Bisa jadi ada orang Arab yang tidak main bola, gak setuju dengan tampilan pemain bolanya. Paham maksud saya? Ada juga pemain bola, tapi dia melindungi dirinya untuk tidak sama seperti pemain bola yang lainnya. Paham maksud saya? Jadi tidak bisa disimpulkan berarti satu negara itu salah semua. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Tapi dikembalikan kepada individunya. Paham maksud saya? Jadi lihatlah kebenaran itu dari nilai kebenarannya, bukan dari pelakunya. Makanya kalau saya main bola biasanya di match, saya selalu pakai celana atau 3/4. Gimana Ustaz? Kalau ada yang ngomongin main bola kok celana, nggak apa-apa. Omongan orang itu nggak apa-apa. Ya kalau kita nuruti hidup dengan omongan orang, ya kita dikendalikan dengan orang itu. Udah jalankan aja sesuai dengan itu. Orang kita olahraga sekarang bukan untuk profesional, tapi untuk nyari sehat, ya misalkan, ya udah main aja. Yang penting tidak ada pelanggaran syariat. Itu masih just jawaban saya, paham ya? Jadi lihatlah kebenaran bukan dari pelakunya, tapi dari nilai kebenaran itu sendiri. Yang kedua, ada yang ditanyakan? Belum kok, masih? Mungkin sedikit
ngelecehnya ya misalnya, cuman ada hubungannya sama hisab sama kepemilikan. Betul. Seandainya saya menemukan sesuatu, contoh jam Tangan ya, mungkin kan harganya agak mahal ya. Iya. Terus saya bawa jam tangan itu. Oke. Saya coba posting di sosial media. Oke. Ternyata belum ada jawaban memang. Nah, itu bagaimana dengan kepemilikan itu? Kalau rencana saya itu akan saya jual, terus saya sodakokan atas nama saya nggak tahu siapa yang sak pemiliknya. Oke. Itu aja. Rencananya. Rencananya seperti itu. Apakah rencana saya sudah benar? Oke. Atau memang ada yang lebih baik lagi? Oke, betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada memang pembahasan tentang harta temuan. Sebenarnya saya mau rinci satu persatu tadi, judi, riba, kemudian undian, ya, COD, itu rencananya sudah saya buat materi sendiri, ya, agar kita bisa hati-hati di situ. Nah, kalau pertanyaan yang sudah ditanyakan di sesi ini, saya jawab sekilas saja ya. Dalam Islam itu barang temuan itu bisa dibedakan di atas permukaan tanah atau di bawah tanah. Ya, misalkan harta karun, berarti kan harus melalui proses penggalian. Itu ada fikihnya sendiri. Ya, sekian persen harus dikeluarkan, disedekahkan, ya, diinfakkan, ya. Yang lainnya diambil oleh dirinya. Kemudian jika penemuan barang itu di atas tanah, di permukaan tanah, kemudian kita tahu harganya itu bernilai cukup tinggi, maka sebagai seorang muslim kita wajib mengumumkannya dengan serius dan sungguh-sungguh. Ya, jangan hanya ngambil enaknya. Kenapa Ustaz? Karena kepemilikan itu bisa beralih kepada penemunya ketika memang setelah diusahakan diumumkan selama 1 tahun gak ada yang ngaku, baru boleh. Serius 1 tahun. Serius ya. Bukan diomongnya aja ini, Mas nemu jam. Tahu umumnya yang awakmu ya. Awakmu kan sebagai salah satu orang yang saya umumkan gitu ya. Misalkan ya, entah ini 1 tahun berarti jadi milik saya. Itu nggak boleh dibuat kayak gitu. Diumumkan dengan serius, dengan fasilitas yang mencukupi agar orang lain itu tahu dan spesifik walaupun tidak harus menyebutkan identitas langsung di iklan itu. Paham ya maksud saya? Takutnya ada orang yang ngaku-ngaku gitu. Jadi sebutkan aja jam tangan ya dengan warna ini sekilas gitu ya, ditemukan di daerah ini jam segini. Bagi anda yang merasa silakan hubungi saya. Sebar di Facebook, Instagram, TikTok, ya, atau media sosial yang kira-kira terjangkau oleh warga yang ada di sekitaran wilayah itu. Paham saya? Jadi pemilihannya, perpindahan kepemilikannya itu beralih kepada penemunya setelah diumumkan dan tidak ada yang ngaku selama 1 tahun. Jika 1 tahun kurang 1 hari ada yang ngaku, Anda harus mengembalikan. Gak harus kurang 1 dino kesuai yang ini. Gak boleh. Jadi sebelum itu, jadi fikih untuk barang-barang yang berharga yang ditemukan di atas permukaan tanah, ya, di tempat-tempat yang masih dijangkau oleh orang, maka wajib diumumkan sebelum kita gunakan untuk sedekah. Karena bisa jadi orang yang kebingungan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa barang yang kita miliki jika itu adalah mengambil dari hak orang lain, disedekahkan itu tidak akan bernilai pahala. Ya, jika kita mengambilnya dari sesuatu yang haram, tapi kan ini nggak haram, nemu kan? Nemu. Jadi lebih baik perpindahan itu akan sah jika diumumkan dengan serius. Tidak ada yang mengakui selama 1 tahun. Kurang lebih seperti itu bikinnya. Insyaallah, mudah-mudahan nanti lebih dalam kita bahas tentang harta temuan di atas dan di bawah permukaan tanah. Besarannya seperti apa? Karena memang ada yang juga berkaitan dengan menemu makanan gimana Ustaz? Masa nunggu 1 tahun? Nah, itu ada lagi bikinnya. Kalau nemu cuma 1000 Ustaz, masa nunggu 1 tahun? Nah, itu ada bikinnya juga. Ya, yang bernilai tinggi sama yang tidak bernilai atau bernilai kecil. Makanya ada fikih yang mengatakan cuma 3 hari jika nilainya kecil. Ya, jadi nggak usah tunggu 1 tahun dan sebagainya. Paham maksud saya? Untuk sementara, insya Allah demikian. Untuk pembahasan tentang harta temuan. Ada yang lain? Mbaknya, yang belakang dulu. Ustaz, sebelumnya kalau misalkan suami tidak menafkahi istri itu dosa. Sebentar. Sebelumnya, kalau suami itu tidak menafkahi istri, apakah dosa? Terus, mau ada pertanyaan lanjutan? Dosa. Terus,
Kalau misalkan nih suami ini memiliki pekerjaan yang berujung ke harta haram, kemudian dinasehatin, carilah pekerjaan yang lain aja. Nah, si suami mendengarkan, oke, saya resign sama mencari pekerjaan yang lain. Nah, setelah resign, dia ini mencari pekerjaan lain yang halal tapi tidak Belum dapat. keterima gitu kan. Sampai berbulan-bulan akhirnya dia tidak menafkahi istri. Itu dosanya lebih besar ketika mencari harta haram atau tidak menafkahi istri. Pahalanya lebih sabar istri untuk menunggu. Pahalanya lebih sabar istri itu menunggu. Jadi jangan mengambil sesuatu perumpamaan yang seakan-akan membenarkan sesuatu yang salah, ya, daripada nggak makan. Ingat, rezeki itu di tangan Allah. Seharusnya kita misalkan sebagai seorang pasangan istrinya menasihati, sabar ya, nggak apa-apa, saya bantuin ya, itu lebih bagus. Walaupun bukan kewajibannya. Iya, saling support. Jadi ini bukan untuk menguntungkan pihak laki-laki yang ada di sini loh ya. Ya. Dan bukan untuk menjustifikasi pihak perempuan yang ada di sana. Iya. Saya jawab secara umum. Kalau sudah diusahakan berikhtiar resign dari sesuatu yang haram, yakin saja sama Allah. Allah itu kasih. Kalau bukan rezekinya melalui orang tua, lewat anak kan? Lewat anak. Lewat anak. Ya. Misalkan contoh lewat anak gimana Ustaz? Tiba-tiba mertua telepon, "Dok, Mas kan guru kerja, nah 5 juta ada UNC." Kan bisa kan, itu rezeki kan dari Allah. Dapat DP dari pemerintah. Jadi dukung suaminya selama apa yang dilakukan suaminya itu adalah sesuatu yang benar, walaupun belum kelihatan. Ya, walaupun belum kelihatan. Memang kalau rezekinya kan Allah yang ngatur ya. Iya, ada kalanya suami itu bisa jadi minus itu. Sampaikan ke istri, kalau istrinya itu yakin sama Allah, nggak apa-apa ya, yuk sama-sama. Apa mama jualan aja ya? Oh iya mama, gak apa-apa, mama jualan aja. Jualan online, jualan apa? Gak apa-apa, support suami. Tapi suami jangan ngambil kesempatan juga. Oh bujuku itu gak usah kerja biasanya. Ini gak boleh ya suami. Suami menafkahi istri itu wajib, sedangkan istri membantu suami itu sunnah, berpahala, bukan wajib. Ya, istrinya dapat pahala, suaminya dapat dosa. Suaminya pengen enaknya saja, antar anak sekolah, pulang ngopi, ya. Istrinya pontang-panting dengan suaminya. Nah, kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah yang baik. Nah, paham nggak ya? Ya, saya doakan jika terjadi kasus seperti itu, semoga Allah segera memberikan jawaban yang terbaik. Karena rezeki itu dari tangan Allah, sabar aja. Jangan paksakan suaminya melakukan sesuatu yang haram. Atau kalau kayak gini, 3 bulan kita nggak punya pemasukan ini, ya wes balik nggak mau wes. Gak usah. Ada jalan. Yang penting satu, perbaiki keyakinan kita. Keyakinan kita kan wilayahnya kita sama Allah tadi kan ya. Perbaiki. Minta sama Allah, insya Allah juga kan. Paham? Baik. Allah alam jawab. Karena waktunya sudah 8.50, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Sampai di sini. Paham teman-teman sekalian? Oke. Satu. Oh, mbaknya. Boleh. Mas, mbaknya, ya, mau. Ustaz, maaf ya, mau tanya. Boleh. Salah jual beli dengan orang yang memiliki harta haram ya Ustaz. Kayak kita misalnya kan di apotek nih. Kita jualan kayak misalkan, maaf ya Ustaz, kayak respek sama pil KB. Ada kan itu. Nah, sedangkan kita tahu yang beli itu tanpa berasumsi deh. Itu memang kurang Ustaz. Terus itu gimana Ustaz? Kan maksudnya
dia sudah jadi langganan di tempat kita. Masa iya mau kita nggak sediakan atau gimana, itu hukumnya gimana Ustaz? Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya. Bagaimana posisi kita sebagai penjual Ustaz jika kondisinya seperti itu? Saya pernah membaca dan mengkaji masalah ini. Jika kita sebagai seorang pedagang, kemudian apa yang kita jual menjadi wasilah kemaksiatan, dan tadi disampaikan garis bawahi, bukan asumsi ya, tapi kenyataan ya. Udah pasti 100%, misalkan atau dugaan kuatnya sudah pasti ke arah sana. Ustaz, gimana caranya? Jangan menjualnya. Ustaz Siddiq Al-Jawi menyampaikan kepada kita waktu itu ya dengan bahasa yang sederhana. Contohnya gini, kalau nggak salah waktu itu saya pernah baca di artikelnya pakar ilmu fikih kontemporer, beliau menjelaskan jika kita menjual pakaian renang untuk wanita dan kita tahu Ustaz, yang beli itu pasti pakai luar biasa, ya pasti akan dipakai di luar, kemudian orangnya bisa dilihat orang lain sehingga itu kemaksiatan karena dia perenang Ustaz memang. Kemudian Ustaz Siddiq Al-Jawi menasihati jangan dijual ini. Si Ustaz dari bos misalnya dan sebagainya. Itulah kenapa setiap elemen pekerjaan itu mengandung resiko. Paham maksud saya? Kalau yang punya tadi sampaikan sama dia, sama kan? Ya. Jadi sampaikan kalau sampai tahu itu bilang aja, masih kulaan gitu. Memang kulaan, kan pasti akan kulaan terus, gitu loh. Masih akan kulaan. Ditulis apa ya Mas? Iya, repot juga kalau anaknya nanti yang boleh. Jadi catatannya itu penting. Mbaknya tadi menggarisbawahi, yakin 100% atau mendekati 100% akan dibuat maksiat, maka guru kami menjelaskan jangan dijual padanya. Dijual kepada orang lain yang kita tidak tahu dia digunakan untuk apa. Karena tadi pembahasannya akan kecipratan dosa. Jadi, berarti kecipratan dosa iya. Al-wasilatu ilal haram. Jadi perantaraan yang menjadikan orang lain berbuat suatu keharaman, maka apa yang dilakukan sebagai perantara itu akan bernilai haram juga. Kalau tadi garis bawahnya ditebelin, ya, bold, kemudian garis miring, garis bawah. Yakin kalau itu dibuat maksiat, itu aja. Kalau Anda tidak yakin dan tidak kenal, boleh aja. Paham maksudnya? Resiko berarti sana. Semua pekerjaan ada resiko. Ada. Makanya jangan jadi petugas yang ada di depan, jadi pemilik apoteknya. Dan itu bercanda. Tapi konsekuensinya gitu Pak ya. Jadi kalau Anda yakin itu dibuat keharaman, lebih baik kasih alasan seakan-akan kita tahu dia menyembunyikan sesuatu yang benar. Mohon maaf Pak, masih kulaan. Maksudnya kulaan barang yang lain gitu. Paham maksudnya? Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita cukupkan pembahasan ini. Ada pembahasan menarik nanti. COD, judi, undian berhadiah itu masuk muamalah nanti. Nanti kita akan coba, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya secara berkala ya. Alam itu saja yang bisa kita bahas. Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebaikan itu semata-mata pemberian dari Allah. Kita tutup perjumpaan kita. Insya Allah kita ketemu pertemuan selanjutnya. Saya kembali kepada Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.